Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Hanafi Iqbal dengan NIM 04994 1861 UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah praktik pemrograman perangkat berbasis bergerak. Tentunya itu langsung saja ke soalnya. Buatlah proyek baru online dengan bentuk API ini kita di tempat ini buat jalan aplikasi sederhana. Tolong time waktu per jam isi tampilan agar dibaca laporan dan penilaian laporan dan dan analis yang akan di sini. Oke, di sini kita mulai ya. Pertama hal bergeser karena namanya bergeser kemudian karena saya sebelumnya sudah menginstal Ionic-nya, saya akan cek sudah problem Ionic-nya. Kemudian membuat folder proyeknya. Nah, nama foldernya banyak. Kemudian ini karena saya menggunakan template blank, maka blank itu frameworknya mungkin enter. Hubungan saya sudah membuat foldernya. Ini ketika sudah menginstal membuat foldernya, langsung akan terbuat foldernya di sini keluar banyak. Nanti setelah itu menginstal Axios-nya. Axios-nya ini gunanya nanti untuk mengambil data atau untuk transaksi data API-nya. Setelah itu masuk ke directory foldernya. Foldernya itu kita jalankan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik atau belum. Dengan Ionic dan nah, sebelumnya dalam mengerjakannya, ketika setelah kita melakukan perintah Ionic serve, halaman di sini di Chrome yang akan muncul tidak seperti ini, tapi namanya itu blank, tidak ada apa-apa, cuma ada tulisan blank aja. Karena ketika diakses, nah, di routernya ini menunjukkan slash diakses redirect. Ini sebelumnya itu home. Sebelumnya itu ketika patch atau slash-nya redirect mengarahkan ke home. Home di sini home, namanya home, komponennya homepage. Nah, di sini komponennya homepage ini. Nah, ini masih defaultnya. Maka ketika diakses itu di sini tampilannya ngeblank, belum ada apa-apa karena masih menggunakan file homepage yang masih default. Dari ketika diakses, routernya mengarahkan ke file ini homepage yang masih berisikan defaultnya, bawaannya. Kemudian ini tugas saya mengubah atau menambahkan agar muncul bisa seperti soal untuk membuat aplikasi
perkiraan cuaca. Di sini saya membuat file baru. Jadi ketika itu saya copy paste homepage .fu, terus membuat baru filenya cuaca page.fu yang postingan di sini, dan saya merubah agar bisa tampil perakiraan cuaca. Saya masukkan kodenya di sini, ubah kodenya. Ini di script setup. Ini saya mengimport ion page, ion header, toolbar, content, title, ion card holder, card title, card subtitle, di sana banyak semuanya. Ini fungsinya untuk mengimport semua komponen UI Ionic seperti yang ada di sini semuanya, yang akan digunakan di bagian template ini. Ini memastikan komponen-komponen tersebut tersedia dan di render. Kemudian di sini ada import ref unmounted from U. Ini mengimport fungsi dasar dari JS. Di ref untuk membuat variabel reaktif, variabel yang dideklarasikan dengan ref akan otomatis memberitahu foo untuk memperbaiki tampilan template. Jadi setiap kalinya berubah, maksudnya setiap kali nilainya itu berubah. Kemudian lanjut, di sini ada unmounted juga. Unmounted ini tuh yang menjalankan kode di dalam setelah komponen yang selesai dimuat ke dalam DOM, atau model itu akan menjalankan fungsi di dalamnya ketika halaman proyek pertama kali ditampilkan di browser. Dari sini berlanjut ke import files from Axios. Jadi Axios itu klien HTTP berbasis promise yang populer untuk melakukan permintaan atau request data dari API eksternal yang lebih mudah dan terstruktur. Intinya ini, pembuatan variabel reaktif di sini const weather data. Ini tuh mendeklarasikan variabel reaktif weather data sebagai array kosong. Variabel ini yang akan menyimpan data cuaca, waktu, dan suhu yang sudah diproses dan akan ditampilkan di UI. Kemudian API URL ini mendefinisikan konstanta dari API URL ini yang menyimpan alamat API Open Meteo untuk perkiraan cuaca. Di sini unmounted weather akan menjalankan fungsi di dalamnya ketika halaman proyek pertama kali ditampilkan di browser. Fungsi unmounted ini fungsinya untuk ketika aplikasi selesai dimuat, fungsi get weather akan langsung dipanggil untuk mengambil data cuaca tanpa perlu tindakan dari penggunanya. Kemudian konstanta get weather data asinkron. Ini fungsi untuk mengambil data API. Di asinkronus ini menandakan fungsi berisi operasi asinkronus tidak instan seperti pengambilan data. Ini constant respond wait Axios get API URL melakukan permintaan get ke API penggunaan iWait, membuat kode menunggu hingga respon data diterima sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Ini mengambil data time dan temperatur ke weather data. Fungsinya itu mengekstrak dua array penting dari hasil API, waktu dan suhu. Jadi ini waktunya, date, ini suhunya. Kemudian weather data value, ini itu mengisi data. Jadi dari sini melakukan transformasi data. Fungsi map mengulangi setiap waktu dalam array time dan menggabungkan
menyesuaikannya dengan suhu yang sesuai ke dalam suatu objek, lalu menyimpannya ke dalam weather. Ini ada fungsi untuk format waktu. Ini constant date mengubah string waktu mentah dari API menjadi objek date JavaScript. Kemudian di sini untuk mengubah data menjadi format string yang mudah dibaca, termasuk hari, bulan, tahun, menit, jam. Di bagian template atau tampilan ada ion pay, komponen ionik mewakili seluruh halamannya. Saya di sini mengubah ion title, mengubah perkiraan judulnya itu perkiraan cuaca di Jakarta. Lanjut ke ion v4 dengan item vendor data. Ini itu perulangan data dari direktif v4 dari Vue.js gunakan untuk mengulangi setiap objek item di dalam array vendor data yang sudah diisi dari API-nya tadi itu. Terus untuk data jam buat atau setiap data jam akan dibuat satu komponen ion yang terpisah membentuk tampilan list atau daftar. Kemudian ion kartel Kurawa item ini fungsi untuk menampilkan suhu per jam sebagai judul nama di dalam kartu, diikuti dengan satuan Celsius, derajat Celsius. Tanda kurung Kurawal yang ganda adalah singkat interpolasi foo untuk menampilkan data variabel. Menampilkan data waktu pengukuran data item titik time dilewatkan sebagai argumen ke fungsi format time yang sudah dibuat bagian script tadi. Yang tujuannya itu ini untuk menampilkan waktu dalam format yang mudah dibaca. Jadi kalau ringkasan alurnya itu di ada 3 poin sih. Install dan pengambilan data saat aplikasi yang dimuat. Di fungsi onMounted segera memanggil getWeatherData. Fungsi ini menggunakan Axios untuk menarik file JSON dari API cuaca Jakarta. Kemudian di pemrosesan data itu, setelah data diterima, fungsi getWeatherData melakukan struktur yang disimpan dalam melakukan transfer dari dua arah, yang time dan yang temperatur, terus 2M menjadi dua arah yang terstruktur yang disimpan dalam variabel reactive weather data. Kemudian yang poin ketiganya itu dari data renderingnya bagian template menggunakan directive v4 untuk mengulangi setiap item di weather data, membuat satu icon chart setiap jam. Data waktu kemudian diproses melalui fungsi format time untuk memastikan tampilan yang rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Kemudian ini saya akan lihat setelah saya memasukkan kode barusan di file Wacafu, aplikasi perakiraan cuaca di Jakarta ini. Kalau di sini perakiraan cuaca di Jakarta, jam, hari, bulan, tanggal, tahun, jam. Setelah aplikasi ini berjalan, kita coba menyamakan ini 10 data pertama juga sudah dapat 10, malahan banyak. Buatan di perakiraan cuaca di Jakarta, lalu kita samakan objeknya ini
suhunya 26,5, 28,1, 29,5. Kita samakan dengan apakah sama 26,5, 28,1, 29,5. Terus dulu di refresh dulu, lihat 26,5, 28,1, 28,1 yaitu 29,5, 30 kita sama dalam lihat urutan sama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan aplikasi ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.